Halo semuanya, balik lagi bareng aku Brigadi. Di video ini kita bakal bahas laptop lagi, dan ini merupakan salah satu laptop yang paling banyak kalian tanyain. Ini merupakan Huawei MateBook D14 yang punya varian Core i5. Dan nggak cuma itu ya, unit yang datang ini sedikit spesial karena dia pakai yang Nvidia MX 250. Jadi di video ini kita bakal bahas dari segi kemulusan dan juga spesifikasi lengkap dari laptop ini. Tapi buat kalian yang mungkin tertarik membeli laptop ini, aku bakal bocorin dulu dari segi harganya. Untuk harga unit ini di kisaran 7,5 juta rupiah. Ini khusus buat kalian yang nonton video ini ya. Dan kalian bisa langsung aja mampir, linknya udah aku taruh di kolom deskripsi. So, yang pertama bakal kita bahas pastinya dari segi kemulusan laptop ini. Untuk Huawei MateBook D14 ini, keseluruhan bodinya ini bisa dikatakan masih sangat mulus guys. Nggak ada cacat sama sekali, nggak ada dent ataupun lecet yang noticeable. Semuanya ini bisa dikatakan masih mulus. Walaupun nggak bisa dibilang like new ya, karena emang ini barang second. But dari segi overall quality-nya, aku bisa bilang ini sangat mulus. Kemudian dari segi bahan material yang dipakai, kalian udah tahu lah ya, Huawei MateBook D series itu semua bodinya udah pakai full aluminium yang berkualitas. Begitupun juga dengan Huawei MateBook D14 ini. Dan untuk warna yang ada di laptop ini yang warnanya Mystic Silver ya. Ada beberapa orang yang suka dengan warna kayak gini karena warnanya lebih clean dan lebih terlihat mahal kayak warna silver aluminium gitu ya guys. Dan kemudian kita bakal bahas dari segi spesifikasi dari laptop ini. Untuk Huawei MateBook D14 yang datang kali ini udah pakai yang Core i5. Dan Core i5-nya ini yang generasi ke-10. Nggak cuma itu guys, ini juga udah pakai yang Nvidia yang udah aku sebutin tadi. Dia pakai MX 250. Jadi ini opsi yang bagus buat kalian yang pengen laptop ultrabook kayak gini. Nggak cuma bisa buat kerja editing, tapi kalian juga bisa buat ngegame ya, karena udah pakai VGA integrated. Walaupun bisa dikatakan ini VGA-nya bukan yang kelas atas, ya wajar aja ya karena laptopnya juga tipis, tapi setidaknya ini ada opsinya buat ngegame daripada yang seri integrated grafiknya yang seperti contohnya di Intel Integrated Graphics ataupun Intel Iris. VGA ini lebih baik daripada VGA bawaan Intelnya. So buat kalian yang suka ngegame menengah, laptop ini cocok banget buat kalian. Buat kerja bisa, buat ngegame juga bisa. Kemudian dari segi RAM-nya, untuk laptop ini datang dengan RAM 8 GB dan udah dual channel. Jadi jangan khawatir buat kalian yang suka multitasking dan memerlukan kecepatan RAM yang bagus, laptop ini tuh udah bisa memenuhi kebutuhan kalian. Kemudian untuk SSD-nya ini yang bikin aku impress ya. Dia pakai SSD 512 GB dan kecepatannya ini tuh yang paling kenceng dari semua varian laptop yang pernah aku review. Ini SSD-nya pakai merek Toshiba dengan jenis SSD NVMe ya guys. Ini aku udah cek di Crystal Disk ya, dan kecepatannya tuh readable-nya di atas 3000 guys. Kalau aku biasa ngecek atau ngetes Huawei MateBook D series itu biasanya di kisaran 2500-an, ini udah di atas 3000 guys. Jadi ini emang spesial ya, bisa aku bilang untuk kelasnya. Apa sih gunanya SSD yang kenceng itu? Ini cocok buat kalian yang kerjanya tuh pengen cepet ya guys, buat opening aplikasi cepet, buat ngedit yang berlayer-layer juga itu sangat membantu. Apalagi buat kalian yang suka buat buka-buka aplikasi yang berat seperti contohnya Adobe Premiere, After Effects. Dengan adanya SSD yang kenceng kayak gini, ini akan mempersingkat waktu dalam opening aplikasi tersebut. Dan dari layarnya ini udah pakai panel IPS 14 inci, dan ini dari segi layarnya ini matte ya, nggak glossy. Jadi enak kalau buat ngedit atau kalian pakai di ruangan yang banyak cahayanya. Kemudian apalagi ya, oh ya, dari pengecasannya juga ini masih sama ya, yang pakai 65 watt. Jadi kalian nggak perlu khawatir pengecasannya cepat. Dari segi baterainya pun ini gede, 55.000 watt hour. Jadi dari segi keawetannya, ini layarnya cuma 14 inci,
tapi dari segi baterainya gede 55.000 watt-hour, ini bisa menunjang produktivitas kalian. Cuma sayangnya kalau kalian tanya kekurangan dari laptop ini, tentunya ada di bagian kameranya. Huawei MateBook D series tuh selalu pakai yang kamera ada di keyboard kayak gini. Kelebihannya layarnya emang jadi full banget, kalian bisa lihat sendiri ini super bezel-less. Kekurangannya ya kameranya di sini. Buat kalian yang suka ngezoom atau suka meeting online, ya ini sedikit nggak enak dari segi sudut pandang kameranya. Tapi buat kalian yang ya nggak butuhin buat ngezoom, nggak butuhin meeting online, ya ini bagus karena layarnya jadi super bezel-less kayak gini. So dari segi keseluruhannya masih sama aja sih guys, sama dengan yang MateBook D14 series yang sebelum-sebelumnya. Ini juga ada emblem ya Nvidia, ini membuktikan bahwa emang laptop ini tuh pakai yang Nvidia Graphics MX 250. Jadi ini unitnya hanya satu unit ya guys. Buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja mampir di toko online aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.